Jadi saudaraku, Yesus lagi sedang menunjukkan sifat kekekalannya, kemahaadaannya. Ada pada masa Abraham, ada pada masa saat di mana orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, dan ada juga pada sekarang. Jadi saudaraku, Yesus lagi sedang menunjukkan dirinya, dia adalah Allah yang bukan saja maha ada, tapi dia juga adalah Allah yang maha kekal. Jadi saudaraku, itulah sebabnya tidak heran kalau orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi mendengarkan perkataan Yesus, mereka mau menyambit, mereka mau berusaha untuk menyiksa Yesus. Karena Yesus mengeluarkan kata-kata yang sangat kontroversial pada waktu itu. Maka hanya ada satu pengakuan. Jikalau Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah, maka kita percaya pengakuannya itu benar adanya. Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang ada dari kekal sampai kekal. Tapi sampai saat ini saudaraku, tidak ada satu pengajarannya pun yang mengandung kebohongan. Jadi saudaraku, satu-satunya yang benar adalah kita mempercayai perkataan Yesus bahwa dia adalah Allah yang sejati. Yesus sadar saudaraku bahwa perkataannya ini, dia lagi sedang berkata bahwa akulah Yahweh. Bahwa akulah Allah yang dimaksud oleh Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Maka pada saat itu Yahweh berkata di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Sekali lagi saya katakan, aku adalah aku. Jadi ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus lagi sedang berkata bahwa aku adalah Allah yang datang dari surga, yang turun dari atas ke dunia ini. Akulah Allah yang menjadi roti hidup buat kita yang percaya. Roti hidup yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Aku berbicara tentang roti hidup. Sebenarnya Yesus lagi sedang berbicara tentang metafora atau suatu gambaran tentang dirinya yang adalah Allah. Yang pertama, aku berbicara tentang kepuasan. Orang Kristen itu harus puas di dalam Allah. Saya ulangi lagi, orang Kristen itu harus puas di dalam Allah. Jadi ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, ini berbicara tentang saudara-saudara, ayo kita puas di dalam pribadi Allah. Yang kedua, aku berbicara tentang kehidupan. Hanya Allah saja yang mampu membangkitkan orang yang mati menjadi hidup. Hanya Allah saja yang mampu untuk membangkitkan orang yang mati karena dosa dan kemudian dibangkitkan di dalam sebuah kemuliaan. Hanya Allah saja yang mampu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya apa saudaraku? Ada sebuah kepuasan. Ini bahasa metafora saudaraku. Sebuah kiasan, sebuah gambaran. Bahwa hanya di dalam Yesus saja kita itu akan jadi puas. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini lebih ditegaskan dengan tidak akan haus lagi. Saudaraku, konteks di mana Yesus berbicara akulah roti hidup. Dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan haus lagi. Itu kalau kita lihat konteks atasnya saudaraku. Karena pada saat itu Yesus dia melakukan mujizat yang membuat 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan itu dapat mencukupi 5.000 orang laki-laki. Akibat dari mujizat yang Yesus lakukan ini, orang-orang terperangah. Orang-orang kaget. Wow, dia memang sungguh nabi. Dia memang Mesias, dia memang Tuhan. Kalau kita mari bersama-sama, kita jadikan dia raja. Jadi kalau kita melihat konteks di atasnya, orang-orang pada saat itu sebenarnya bukan mengejar pribadi Yesus, tapi lebih suka mengejar mujizatnya, mengejar rotinya, mengejar berkatnya. Karena Yesus bisa membuat berkat, maka kita ingin dia raja. Karena Yesus bisa melakukan mujizat, mari kita jadikan dia raja. Jadi karena mujizat,
Jadi karena berkat, karena roti secara biologis itu, saudara. Tapi kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6, di dalam ayat sebelumnya, Yesus nggak mau dijadikan raja oleh karena roti, oleh karena berkat, oleh karena mujizat. Mari bersama-sama kita puas, bukan karena mujizat, bukan karena uang, bukan karena berkat, bukan karena status, tapi hati kita puas oleh karena Yesus. Sekalipun masa pandemik ini belum berlalu, sekalipun kelihatannya mujizat enggak berlangsung di dalam perekonomian hidup kita di masa pandemik ini, tapi kita tetap puas. Kita bahagia oleh karena Yesus, pribadi yang kita kasih, yang tinggal di dalam hati kita. Dia katakan seperti ini, dalam hati setiap manusia ada ruang kosong yang dibentuk oleh Allah, yang tidak bisa diisi oleh segala ciptaan Allah, yang tidak bisa diisi oleh uang, yang tidak bisa diisi oleh status, yang tidak bisa diisi oleh berkat, namun hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri, Sang Pencipta yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan begini, saudaraku, sudahkah Yesus di hatimu? Atau hanya uang yang ada di hatimu? Masa pandemik ini sungguh merupakan ujian dari setiap orang Kristen. Apakah kita sungguh menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat di hati kita? Sokrates bilang begini, saudara, cinta uang adalah penyebab dari peperangan. Robert Kiyosaki, Anda kenal mungkin Robert Kiyosaki, dia adalah seorang yang sangat hebat yang mengajar bagaimana kita mendapatkan income pasif. Robert Kiyosaki mengatakan seperti ini, saudaraku, akar dari segala kejahatan adalah kurang uang. Tapi firman Tuhan ngomong begini, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan akar dari segala peperangan, tapi akar dari segala kejahatan cinta uang. Bukan kurang uang, tapi cinta uang. So, kenapa banyak orang Kristen, ya? Kok dia kalau soal memberi itu hitung-hitungan begitu. Dalam hidup itu banyak kekecewaan dan sebagainya. Hanya ada dua kemungkinan, saudaraku. Yang pertama, orang Kristen itu lupa akan sebuah pemberian tentang hidup yang kekal kepadanya. Atau sebenarnya dia belum pernah mengalami kehidupan yang kekal dalam hidupnya, alias Kristen KTP. Tidak mengenal kasih Yesus, tidak mengenal pengorbanan Yesus buat hidupnya. So, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 48, firman Tuhan berkata seperti ini, akulah roti hidup. Dengar baik-baik, akulah roti hidup. So, kata hidup di sini itu dipakai dalam bahasa aslinya dipakai kata zoe, bukan bios. Jadi suatu yang diberikan oleh Yesus sebagai roti hidup bukan bios, bukan makanan biologi, bukan. Ini merupakan sebuah metafora yang lagi sedang mengacu pada sebuah arti yang lebih penting daripada kebutuhan fisik, yaitu roh kita. Ketika Yesus berbicara makan daging dan darahku, itu metafora, sebuah gambaran. Cuma saya waktu murid-murid Yesus gak bisa melihat tentang arti perkataan Yesus, sehingga mereka pada meninggalkan Yesus. Sadis amat Yesus itu. Sokuni sebenarnya lagi sedang berbicara tentang pengorbanan Yesus. Saya ulangi lagi, Sokuni bicara tentang apa? Pengorbanan Yesus. Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi suku ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus lagi sedang menegaskan kepada saudara, yang pertama, ingat, oh akulah roti hidup.
yang menyelamatkan hidupmu. Aku telah mengorbankan diriku. Aku mati supaya engkau hidup. Yang kedua, saudaraku, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus sedang mengatakan, ingatlah senantiasa kasihku, cintaku padamu. Mari kita menjadi orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai satu pribadi yang ada dalam hidup kita, yang dimana kita puas untuk selama-lamanya. Dan karena Yesus itulah kita memberi, kita melayani Tuhan, kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, uang kita kepada Tuhan. Kita bukan melayani uang, tapi kita melayani Tuhan. Dan bagian kedua, saudaraku, mari bersama-sama kita selalu ingat akan cinta Tuhan buat kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.